Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbana jinna iman marzuqna fahman. Baiklah sahabat sekalian, pada malam hari ini bersyukur kita bisa bertemu kembali dalam ngaji buku dari Profesor Dr. Hamka tentang filsafat hidup, dan kita sudah sampai kepada bab 3, yaitu undang-undang alam. Undang-undang alam ini dibagi oleh Buya Hamka menjadi 6 subbab, yaitu keutamaan, cinta, buah keutamaan budi, didikan keutamaan, keutamaan dan kewajiban, dan perangai utama menurut anjuran Islam. Dan pada malam hari ini kita membahas semacam pengantar kepada subbabnya. Jadi Buya Hamka mengatakan bahwa undang-undang alam atau sunnatullah ialah peraturan yang teguh dan tidak berubah lagi. Jadi undang-undang alam sejatinya sudah begitu, tak bisa dirubah lagi. Undang-undang yang tua, lebih tua dari segala undang-undang, lebih dahulu dari segala agama. Bahkan segenap undang-undang yang telah ada dan agama yang telah berdiri, semuanya bersumber daripada undang-undang alam. Hikmat Tuhan menjadikan akal manusia di dalam menentukan buruk dan baik mencari undang-undang alam itu. Demikian juga panca inderanya. Segala kemajuan yang didapat oleh akal dan pikiran pada tiap-tiap zaman atau tempat bergantung kepada petunjuk undang-undang alam. Tiap-tiap sesuatu yang ada di sungkut langit dan di tanah bumi, semuanya menjalani jalan yang satu. Tidak berubah lagi sebelum berubah pula awal peraturannya. Itulah yang bernama undang-undang alam. Jadi di sini contohnya BMK mengatakan bahwa matahari yang memberi cahaya ke atas dataran bumi ataupun bekas cahayanya ke atas air laut sehingga naiklah uap ke udara. Uap itu pun berkumpul menjadi mega yang mendung. Setelah mendung, ia pun tercurah ke bumi menjadi air hujan. Sesudah disaring oleh keangkatannya ke udara tadi, tersisih di antara air dengan garam. Maka pertalian matahari dengan panasnya, dan panas dengan lautan, dan lautan dengan mega, dan mega dengan hujan, dan hujan dengan tanah, lalu subur tumbuh-tumbuhan. Dan di bawah tumbuh-tumbuhan yang hebat, yang lebat itu, terkumpul pula air hujan yang mengendap ke bumi, jadi telaga, dan yang mengalir menjadi batang air, mengalir tiada putus-putusnya ke laut. Semuanya itu menjalani undang-undang alam yang telah sehingga bumi itu pun hiduplah sesudah matinya, dan di bumi senantiasa ada perbaharuan. Bulan di dalam mengelilingi bumi sejak dari 1 hari bulan, lalu bulan 14 hari menurun kepada bulan ke-29 atau 30. Dia lebih cepat mengedari bumi daripada bumi mengedari matahari. Lalu timbul pergelaran cahaya sampai kepada pasang naik dan pasang turun. Semuanya pun menjalani pula undang-undang yang tetap, yang tidak berubah selama-lamanya, sebelum riwayat peredaran alam. Bintang-bintang pun demikian pula. Ada bintang yang mengedari matahari sekali edaran di dalam setahun, dan setahun itu terdiri dari pada 12 kali edaran, dan satu edaran terdiri dari pada 30 hari, yaitu bumi. Ada pula yang sekali dalam 10 tahun, ada yang sekali dalam 30.000 tahun, menurut ukuran tahun bumi. Ada yang lebih dari itu, dan ada yang kurang. Semuanya menjalani undang-undang, aturan. Maka timbullah pikiran budiman, bahwa jika alam yang luas dan cakrawala kita yang terbentang di hadapan mata siang dan malam menjalani undang-undang yang telah tetap, niscaya manusia di dalam hidupnya pun menjalani undang-undang alam yang telah tetap pula. Undang-undang itu selamanya akan dijalani oleh manusia, sejak dari masa dia datang ke dunia, lahir, sampai kepada masa meninggalkan dunia atau apa. Jadi berpedoman kepada alam yang sedemikian teraturnya,
Jadi para budiman berpikir, berarti manusia juga demikian. Ada hal-hal yang dilewati, ada hal-hal yang dilalui sejak dia eh, lahir, kemudian mati. Socrates berkata, alam adalah manusia besar dan manusia adalah alam kecil. Undang-undang alam inilah yang agaknya dinamai oleh Lao Tse dengan Tao, adalah Tao maha besar, dan Tao pun ada pada diri manusia. Jadi kalau alam ini adalah alam yang besar, diri manusia dibilangnya itu alam yang tidak dapat manusia berberani-berani diri mengatakan dia bisa melihat di dalam gelap gulita. Tidak bisa. Karena undang-undang demikian hanya diberikan kepada kucing. Jadi tidak bisa orang gelap, bergelap-gelap tidak bisa. Karena yang bisa gitu kucing. Tidak bisa manusia hidup di dalam air. Karena undang-undang itu telah diberikan kepada ikan. Tidak bisa manusia hidup di dalam suatu peti yang tidak dimasuki oleh udara dari kiri kanan. Artinya tidaklah bisa manusia hidup di luar daripada garis undang-undang yang telah ditentukan buat dia. Undang-undang diciptakan untuk matahari, untuk bulan, untuk bintang, dan bumi. Semuanya ialah yang cocok dengan masing-masing dan untuk penjaga keselamatannya. Maka undang-undang yang ditentukan buat manusia pun demikian pula. Yaitu yang cocok dengan dirinya pula dan untuk menjaga keselamatannya. Yang pertama, undang-undang alam itu lebih tua dari segala undang-undang, bahkan segenap undang-undang yang ada. Kalau hendak kekal, hendaklah meneladani daripadanya. Jadi ada beberapa statement ini. Undang-undang itu alam itu lebih tua. Yang kedua, undang-undang alam itu datang langsung dari Tuhan. Tuhan sendiri yang membikinnya. Sedang undang-undang yang lain ialah tiruan manusia. Jadi bisa aja kita membuat undang-undangnya, tapi tiruan. Yang ketiga, undang-undang alam cocok dengan segala zaman dan segala tempat. Padahal undang-undang manusia berubah-ubah. Yang keempat, peraturannya bersetuju dan tidak pernah berbeda. Hukumnya adil dan tidak pernah berat sebelah. Padahal undang-undang manusia ada kalanya baik dari satu segi, tetapi tidak baik dipandang dari segi yang lain. Yang kelima, undang-undang akan mudah dipahami, lekas dimengerti. Undang-undang manusia kadang-kadang berbelit-belit karena ditafsir menurut kepentingan masing-masing orang. Yang keenam, selalu dia dapat diakali. Pokoknya dan sumbernya senantiasa cocok dengan akal. Lalu dia dapat diakali. Pokoknya dan sumbernya senantiasa cocok dengan akal. Yang ketujuh, undang-undang alam itu adil. Walaupun raja yang bersalah mesti terhukum dan walaupun kuli yang berjasa mesti dapat ganjaran. Tidak ada perbedaan manusia di hadapannya. Itu kalau undang-undang alam. Yang kedelapan, tegaknya semata-mata di atas kasih cinta. Dia menjadi penuntun segenap insan di dalam mencari kebahagiaan dan kesempurnaan. Padahal undang-undang manusia sendiri kadang-kadang hanya dibungkus kulit rasa basi, adat istiadat, tidak selalu cocok dengan dasar hidup yang umum, sebab disusun menurut kehendak yang berkuasa, menjaga kekuasaan. Itu ada 8 macam statement lah. Ya. Nah, untuk menuntut ilmu undang-undang alam, tidak perlu orang mencari alam terlalu banyak. Kehendak yang utama dari undang-undang alam hanya satu perkara saja, yaitu bersihkanlah hati sanubari dari segala kekotorannya. Tentu terbukalah pengetahuan dan terhindarlah hijab atau dinding yang membatas di antara hati dan dia. Diadakan undang-undang itu oleh Tuhan untuk manusia. Ialah guna memelihara kehidupan mereka, supaya mereka masih ada juga di dalam dunia ini. Heranlah kita kalau manusia tidak memperhatikan. Jadi undang-undang itu disusun oleh manusia agar dia bisa jaga. Makanya heran kita kalau ada orang tidak bersetuju dengan undang-undang alam itu. Di dalam agama Islam tegasnya di dalam Al-Quran berbagai-bagai nama undang-undang alam itu. Kadang-kadang dia bernama sunnatun. Dan kadang-kadang bernama as-siratal mustaqim. Dan kadang-kadang bernama khalqillahi.
Itulah perjalanan yang telah tertentu. Dilihat kepada alam, nampaknya undang-undang itu berjalan dengan sangat beres dan teratur. Matahari dan bulan, siang dan malam, semuanya diikat dengan disiplin yang keras oleh undang-undang. La syamsu yang bagilaha antudrikal qamaru walal lailu sabikun nahari wa kullu fi falaki yasba'u. Tidaklah boleh matahari mencapai bulan dan tidak boleh malam mendahului siang, dan semuanya di ruang angkasa berenang-renang. Ini diatur sesuai dengan. Jadi telah beratus-ratus tahun lamanya jiwa-jiwa yang besar menyelidiki rahasia undang-undang alam dari segala segi sehingga mendapatlah mereka berbagai-bagai ilmu pengetahuan. Pengetahuan tentang alam dengan segala segi jerapahnya, ilmu falak, ilmu bintang, ilmu bumi, dan dan alam seluruhnya. Ilmu manusia, tubuhnya dan jiwanya, ilmu budi, ilmu masyarakat dan ilmu pemerintahan, ilmu tumbuh-tumbuhan dan ilmu binatang, ilmu angka-angka, aljabar dan matematika, penyelidikan tentang atom dan aether, ilmu udara, pengetahuan tentang itu semua dan beribu-ribu renggas rantingnya dinamai Wetenska atau undang-undang. yakni suatu peraturan pasti yang terbukti tidak berubah-ubah. Karena tidak berubah-ubah itulah maka yang berani mengatakannya ilmu. Jadi karena tidak berubah-ubah maka orang mengatakannya berani mengatakan juga ilmu. Dan jelas bahwa manusia sekali-kali tidaklah menciptakan yang belum, melainkan mengetahui rahasia yang tadinya belum diketahui. Artinya, manusia menemukan sesuatu itu menemukan bukan menciptakan. Setelah diketahui masing-masing jiwa besar itu, sekedar yang dapat diketahuinya, dilonggokkan semuanya dan dipersembahkan ke bawah cerpu daulat kemanusiaan. Maka dapatlah kesatuan pokok dari segala undang-undang, yaitu suatu peraturan yang tidak berubah-ubah. Maka timbullah keinsapan manusia atas kecil dirinya di hadapan kekuasaan besar itu, yang ada dalam segenap yang wujud, yang pada lahirnya nampak bercerai, tapi dalam rahasia tetap diatur oleh satu tampuk kekuasaan. Lalu bekerja keraslah mereka menyelidiki di manakah dan apakah namanya kesatuan segala rahasia itu. Kadang-kadang terdapatlah nama menurut ukuran pendapat pada masa itu. Umpama nous, logos, ether, atom, dan lain-lain. Dan itu pun belum puas. Dalam kekerasan hati manusia mencari, sudah terang dan jelas bahwa manusia adalah makhluk istimewa di dalam alam, yang kepadanya lah akan diwariskan bumi dan isinya ini karena akalnya. Maka zat yang jadi pokok kesatuan tadilah yang mulia mulai memberitahukan siapa dirinya. Dengan perantaraan makhluknya sendiri yang dipilihnya. Dengan perantaraan manusia besar yang menunjukkan jalan bukan dengan maunya, bukan pula dengan kecerdasan luar biasa dengan pendapat otaknya, tetapi dengan wahyu. Itulah ini sesuatu ditetapkan apa dan sebagainya itu diteruskannya yang diberikan kepada anak. Untuk mengetahui di manakah terentangnya jalan undang-undang alam itu, manusia-manusia besar tadi telah menyelidiki pengaruhnya atas diri kita sendiri. Apakah yang ada pada kita sebagai manusia? Didapatlah pecahan rahasia itu, yaitu perasaan senang dan sakit. Di manakah terletaknya senang dan sakit? Senang dan sakit dirasai oleh kedua tubuh kita, yaitu halus dan kasar. Tubuh insan adalah gabungan di antara rohani dan jasmani. Rohani itu bukanlah semata-mata napas, sebab binatang juga bernapas. Roh manusia tidak dapat ditentukan yang mana dia. Cuma dapat dilihat bekasnya, yaitu tiga perkara, rasa, pikiran, dan kemauan. Jadi rahasia itu katanya dari undang-undang alam tadi, pada manusia didapatlah perasaan senang dan sakit.
Lalu dicari pula di mana letaknya itu. Ternyata itu ada pada kedua tubuh, halus dan kasar. Tubuh rohani dan jasmani. Manusia mempunyai hari yang dulu, hari kini, dan hari depan. Itulah perkara yang tidak diketahui oleh jenis hewan yang lain. Jadi yang membedakan manusia dengan hewan itu karena manusia itu ada hari kini, hari yang dulu, dan hari yang depan. Kalau pada binatang tak ada. Dia tidak punya masa lalu. Sehingga tidak tahu dia itu ibunya sebenarnya dikawini juga. Nah, dia tidak punya masa lalu. Yang dia punya hanya masa sekarang. Sakit dan senang binatang hanya pada tubuhnya. Keinginan naluri, insting, hendak hidup menimbulkan naluri yang lain-lain. Untuk mencapai insting itu, manusia mempunyai syahwat. Lepas syahwatnya dan hasil maksudnya dalam beberapa perkara menimbulkan kepuasan baginya. Terhambat atau tidak tercapai kehendak insting yang didorong oleh syahwat itu, dia merasa sakit. Padahal kalau hanya kehendak syahwat saja yang diperturutkan, senantiasa dia hanya merasa kesenangan fata morgana, kepuasan palsu. Sebab di akhirnya ternyata bahwa dia lebih sengsara, lahir dan batin. Sebaliknya, kerap kali atau selalu kejadian, dia merasa sakit sekarang, tetapi akhirnya kelak dia merasa kepuasan yang tidak dapat digambarkan dengan secara kasar, karena amat halus. Di manakah letak kepuasan atau kesakitan yang hakiki? Ternyata bahwa bukan dorongan semata-mata syahwat dan insting. Bahkan lebih tinggi dari itu, yaitu kepuasan atau kesakitan jiwa. Itulah tujuan hidup yang hakiki, dan dengan itulah kita dapat mengetahui atau melalui undang-undang alam tadi. Keinginan jasmani laki-laki timbul melihat perempuan cantik. Maka timbul syahwat hendak mempunyainya. Dia berjuang supaya dia jatuh ke dalam tangannya sampai dapat. Maka puaslah hati lantaran itu. Tetapi kemudian nampak lagi perempuan lain dan syahwat timbul pula. Sakit rasanya kalau tidak dapat dan senang kalau didapat. Akhirnya dari setangga ke setangga turunlah derajat laki-laki tadi menjadi hamba daripada akunya atau nafsunya, dan sengsaralah batinnya sebab dalam segenap hidup yang dilaluinya itu terasa pula olehnya ada sesuatu yang hilang dari batin, dan menderitalah dia karena kehilangan. Penderitaan itu timbul sebab dia masih manusia dan di dalam dirinya masih ada suatu kuasa gaib yang menyanggah, yang memprotes sebab dia telah dibawa kepada jalan yang di luar dari undang-undang alam, sunnatullah atau as-siratal mustaqim. Maka itulah rintihan batin, penderitaan jiwa yang hanya ada pada manusia dan tidak ada pada diri. Jadi dengan memperturutkan syahwat saja, pada akhirnya manusia itu tidak akan merasa bahagia. Dan kalau itu diperturutkannya, maka akhirnya dia akan merasa kecewa. Nah, sebaliknya, ada pula manusia melihat keindahan itu pada segala yang maujud. Pada perempuan dengan bentuk badan dan kehalusan jiwanya, ketinggian budi dan perangainya, bukan di situ saja dia melihat keindahan, tetapi di dalam segala yang wujud tadi. Pada kembang, pada sayap rama-rama, pada ekor burung merak, pada gunung dan awan dan beribu-ribu lagi yang lain, maka syahwatnya sebagai manusia dituntunnya kepada yang lebih tinggi tadi. Terasa olehnya kesenangan jiwa karena mencari kesatuan rahasia itu. Walaupun pada pandangan orang lain dia hidup susah lantaran tidak kaya atau tidak beruntung, orang itu telah mendapatkan jalannya dan sudah tahu rahasia undang-undang alam. Maka dipegangnya ini teguh-teguh. Dengan mengetahui itu, dia merasa puas. Dan jika itu tidak diketahuinya, dia merasa sengsara dan sakit. Jadi mengetahui undang-undang alam itu menimbulkan kepuasan. Beberapa filsuf Yunani, seumpama
Laukipos dan Aristippos berpendirian bahwa kepuasan itulah tujuan kehidupan yang sebenarnya, dan kesakitan jiwalah yang disingkirkan yang sebenarnya. Bagi Aristippos, tujuan yang mutlak bagi insan ialah kepuasan yang mutlak, dan kepuasan yang mutlak itu ialah kenal akan kebaikan yang esa. Adapun pengetahuan, pendidikan, keutamaan budi, dan lain-lain adalah wasilah atau alat mencapai tujuan itu. Dan menurut beliau juga, adapun perangai yang utama adalah alat. Gunanya untuk pengekang syahwat. Sebab syahwat itu selalu menyerang atau ofensif kalau tidak dikekang. Dia akan membawa kepada kesakitan. Plato menganjurkan keseimbangan di antara rohani dengan jasmani. Dengan keseimbangan itu akan seimbang pula kesenangan yang dirasainya. Badan mesti sehat dan perasaan jiwa mesti halus. Jasmani mesti disehatkan dengan olahraga dan jiwa dengan musik. Dengan itu maka panca indera lahir akan halus tangkapannya, dan dia kelak akan membawa kepada perasaan jiwa yang halus pula. Perasaan yang halus dapat memilih mana yang menyenangkan dan mana yang menyakitkan, mana yang membawa bahagia dan mana yang membawa bahaya, sehingga dapat mengambil keputusan mana yang baik dan mana yang buruk. Agama bukan filsafat, tetapi dengan merenung filsafat, orang dapat bertambah iman dalam agama. Dalam agama, seorang yang berbuat kebajikan dijanjikan dengan kepuasan abadi, yaitu surga. Orang yang berbuat kejahatan diancam dengan kesakitan, yaitu neraka. Tandanya senang dan sakit diakui juga sebagai soal kesudahan hidup yang dihadapi manusia. Ibnu Rushd, filsuf Islam yang besar, menyatakan bahwa janji-janji tentang kehidupan di surga itu atau ancaman siksaan neraka adalah untuk orang awam, manusia biasa. Adapun bagi filsuf, kata beliau, kepuasan jiwa karena mencari pengetahuan atau makrifat, itulah kepuasan yang sebenarnya. Tegasnya, itulah surga. Setengah ulama memandang bahwa faham beliau itu salah. Mazhab ahli sunnah menetapkan pendirian bahwa surga atau neraka itu bukanlah semata-mata nikmat atau azab mengenai rohani, malahan juga jasmani. Kita mengambil pendirian yang di tengah, yang juga beralasan kepada Al-Quran dan Sunnah. Quran menerangkan memang tidak sama derajat orang yang berilmu dengan orang yang tidak berpengetahuan. Dan Quran menegaskan bahwa yang akan mendapat jalan takut kepada Allah hanyalah orang yang berilmu pengetahuan. Adapun tentang hal surga, setelah diterangkan Allah dengan perantaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana nikmat yang ada di dalamnya, maka oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah dinyatakan surga itu adalah barang yang mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, dan lebih tinggi daripada apa yang terhatar di hati kita. Quran menjelaskan bahwa orang-orang yang takut akan makam Tuhannya akan merasai dua surga, surga hidup dan surga akhirat. Surga kehidupan akan dirasai menurut tingkat kemajuan hidup kita dan penyelidikan kita tentang rahasia-rahasia Allah di dalam alam yang belum kita ketahui. Dengan makrifat timbullah kesenangan jiwa yang tidak sanggup merasa, kecuali orang mengalami sendiri. Surga yang memang tidak nampak oleh mata orang dan tidak didengar oleh telinganya, dan lebih tinggi daripada yang dapat dicapai dengan perasaan, walaupun pada pandangan mereka, si berpengetahuan atau filosof itu kelihatan sengsara atau miskin, bahkan kadang-kadang dituduh gila. Maka berkatalah setengah arif, barang siapa yang tidak lebih dahulu merasai surga dunia, tidaklah dia akan merasai nikmat surga akhirat. Di barang siapa yang tidak merasakan surga dunia, dia tidak akan merasakan. Kesenangan diri sendiri kerap kali samar dalam pikiran orang. Kalau hanya kesenangan untuk diri sendiri, beribadat untuk kebahagiaan diri sendiri, berdoa untuk diri, berbakti untuk kepuasan diri,
masih belum tercapai apa yang dimaksud. Haruslah mencapai kesenangan jiwa dengan meningkat beberapa anak tangga. Satu di antaranya ialah anak tangga yang bernama budi yang utama. Leibniz memberi kaidah atau definisi tentang keutamaan. Keutamaan itu ialah suatu kesenian di dalam mencapai kebahagiaan diri sendiri dengan jalan membahagiakan orang lain. Jadi dikatakannya bahwa kepuasan diri, mencari kepuasan diri, beribadah sendiri apa dan sebagainya belum memaksimal. Bahkan ada yang mengatakan bahwa keutamaan itu adalah seni mencapai kebahagiaan diri sendiri dengan jalan membahagiakan orang lain. Nah, itulah bahasan tentang undang-undang alam. Jadi menilik daripada alam ini yang memiliki hukum. Kali ini ada orang yang mengemukakan dengan hukum gravitasi. Contohkan bahwa setiap benda yang kita jatuhkan itu pasti, yang kita lepas dari tangan kita itu pasti jatuh. Dan sebagian orang menggambarkan bahwa kalau ada katanya kalau kita berdoa itu pasti dikabulkan. Jadi selagi kita melepaskan doa itu pasti akan dikabulkan. Sebagaimana layaknya suatu benda yang kita lepas pasti jatuh ke bawah. Persoalannya hukum alam ini kita tentang. Jadi beberapa pikiran yang ada dalam diri kita itu tidak menyetujui itu. Sehingga kesakitan yang kata Hamka tadi itu ketidakpuasan apa-apa yang menjadi hukum, yang menjadi itu tidak terasa bagi dirinya. Jadi di sini dikatakan bahwa alam itu terjadi berdasarkan undang-undangnya sendiri dan itu tidak akan berubah selagi dunia ini terbentang. Dari situ beberapa filosof berpandangan bahwa sesungguhnya pada diri manusia juga itu ada hukum yang terjadi di sana. Bagaimana ya? Hanya dikatakannya bahwa eh, ada hal tertentu yang bagi orang lain mungkin tidak sakit, tapi bagi dia sakit. Makanya alam pada manusia itu, bila itu terjadi hukum itu ada rasa sakit dan rasa bahagia. Dan rasa bahagia itu bila dia mencapai hal-hal yang sampai kepada yang menciptakan. Bahkan di sini di bagian akhir tadi eh, Leibniz itu memberi kaidah bahwa kebahagiaan kita itu baru kita peroleh bila kita membahagiakan orang lain. Itulah kebahagiaan. Jadi kalau mencari sendiri kebahagiaan, seperti tadi dicontohkan bahwa seorang yang mencari seorang wanita cantik, dia bersunting dan sebagainya, ternyata dia lihat wanita lain cantik lagi, berusaha memilikinya. Apa? Kalau tidak dapat, sakit hatinya. Padahal kalau dapat pun satu, dua, tiga, empat, terakhir pun dia tidak akan merasakan kebahagiaan. Kenapa? Itulah ada rahasia di sana. Undang-undang alam yang harus diingat bahwa manusia dengan sahwatnya, dengan akalnya, dengan pikirannya, dengan hatinya, tidak seharusnya seperti itu. Ada hal lain yang harus dipikirkan sehingga apa yang dijalaninya dalam hidup ini akan sesuai dengan undang-undang alam. Demikian mudah-mudahan ke depan kita akan lebih memahami lagi apa yang dimaksudkan dengan ini tentang undang-undang alam. Kita lihat di situ apa sebenarnya keutamaan itu seperti apa, cinta, buah keturunan budi, didikan utama, kemudian keutamaan dan kewajiban itu seperti apa. Baik, saya kira demikian. Mudah-mudahan kita diberi panjang dan bisa membahas baik dan diberi kecerdasan hati, akal dan pikiran sehingga kita dapat memahami apa yang dikemukakan oleh. Ada beberapa hal di sini sengaja saya tidak rubah kata-katanya supaya kita dapat merasakan apa sebenarnya yang ada dalam pikiran yang perlu kita resapi. Yang saya senang sekali bahasanya yang kadang-kadang tidak terucap sekarang ini oleh kita sehari-hari, padahal itu ada. Seperti kata-kata perangai. Perangai itu juga jarang sekali kita dengar. Padahal manusia itu hidup dengan perangai-perangai sendiri. Ada perangai yang baik, perangai apa gitu. Kita jarang memperbincangkannya. Ya perangai seperti apa gitu. Nah ini dengan pelajari dan memaknai kata demi kata kita akan bisa lebih paham apa sih yang dimaksudkan.
dengan yang dituliskan oleh Ilham. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.